Ada satu Saudara-saudara, Pak, belum dijawab Pak. itu di tentara namanya ilmu komandan. Kalau komandan berhasil, dia kelilingi dia dengan orang-orang hebat semua. Jadi kita pakai otak-otak orang-orang ini semua. Oke. Jadi Pak, kita tadi- nggak salah, kita benar, ya kan? Oke. Banyak otak lebih baik dari satu otak. Setuju Pak, Iya kan? setuju. Tadi ada yang belum dijawab Pak. Ekspor apa? Pengalaman banyak orang lebih baik dari pengalaman satu orang. Ya. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan Ekspor. tadi? Iya. Ya tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya. Oke, baik. Jadi nggak ada prioritas Ya. ya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dialog ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa melihat bagaimana dialog Capres 01 ya, 02 dan 03 begitu ya. Ini bersama dengan Kadin. Kita tahu ketika narasi-narasi itu disampaikan, ternyata yang menjadi rujukan netizen di situ yaitu Anies Baswedan. Bayangkan, dari dialog Capres Kadin di TV One ya ketika live kemarin begitu kan ya. Ya, 01 Anies Baswedan durasinya 2 jam ya, lebih 8 menit. Ya, itu sudah ditonton view-nya itu 1,1 juta. Bayangkan, ya 1,1 juta. Sedangkan 02 yaitu durasi 1 menit begitu kan, 1 jam ya 280 menit ya, view-nya yaitu 9.000. Dan bahkan durasi ya 03 durasi 1 jam, view-nya 40.000. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah sebuah pencapaian ini sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda ya rupanya gagasan-gagasan itu ternyata netizen banyak yang minat kepada Anies Baswedan di situ begitu kan. Karena ditonton 1 juta begitu kan. Itu artinya kalau kita simpulkan rupanya Anies Baswedan itu tidak jauh beda kemenangan itu begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat itu kemenangan itu sudah di depan mata sebenarnya. Masyarakat sudah tertuju kepada Anies Baswedan. Karena view-nya sudah 1 juta dibandingkan dengan Prabowo ya. Prabowo dengan Ganjar saja, Prabowo masih kalah di situ begitu kan. Mungkin logika-logika sederhananya kenapa Anies Baswedan bisa sampai 2 jam berbicara. Karena gagasan-gagasan itu ya isinya daging semua begitu kan. Jadi padat, singkat, tapi memberikan satu solusi yang sangat luar biasa. Dan itu salah satunya begitu kan ya. Anies Baswedan di situ begitu. Memberikan dampak yang sangat-sangat positif begitu kan ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa di luar sana mengatakan bahwa wah ini gimana katanya Anies Baswedan ya tidak punya gagasan. Berdialog saja secara live streaming di situ sudah menunjukkan Anies Baswedan ya berbicara 2 jam ya ditonton 1 juta dan sekarang ya 1,3 juta dan bahkan lebih begitu kan. 01 ya engagementnya lebih baik, sinyalnya bagus katanya. Penontonnya paling sedikit mungkin karena invoice-nya belum cair. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Perbandingan uploadnya aja beda, satunya 13 jam yang lalu ya 3 menit ya, lalu satunya 20 jam yang lalu. Bahkan belum adil kalau sekarang, tunggu paling nggak seminggu lagi buat bandingkan view-nya. Karena jam dan acaranya juga beda, mungkin pendukungnya masih belum lihat. Ya kita lihat saja di situ. Ya karena pada kenyataannya kalau kita berbicara itu begitu kan ya, Anies Baswedan itu lebih unggul dari segi gagasan ya, dari segi isinya, dari segi apa yang akan dibicarakan oleh Anies Baswedan ke depan begitu kan ya. Itu sudah jelas di situ begitu kan. Artinya ya dengan narasi-narasi itu sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa. Bayangkan ini kan dialog capres begitu kan ya, dialog capres yang kemudian tontonnya sangat menarik begitu kan, bahkan jutaan di situ. Ini kan isinya daging semua begitu kan. Jadi kalau isinya daging semua, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk masa depan bangsa kita yang disebut dengan Indonesia Emas ya 2045 itu benar-benar nyata kalau ini dipegang oleh Anies Baswedan.
Dan solusi-solusi itu yang diberikan Anies Baswedan begitu kan. Ketika di hadapan para kadin begitu kan ya, sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan lah yang punya gagasan luar biasa. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan apa yang dipertanyakan begitu kan. Lihat saja begitu kan ya, 02 di situ Prabowo Subianto ya, dan sekarang sudah ditonton 624.000 ya. Sudah dari segi gagasan ya mereka bisa dilihat di situ begitu kan. Isinya gimana begitu. Dan bahkan ya, kasihan banget moderatornya di situ, sampai-sampai mereka begitu kan ya menunjukkan bahwa wah ini gimana begitu kan ya, tidak menghiraukan moderator dan sebagainya. Lihat saja gagasan-gagasan mereka begitu kan. Bahkan ya satu sisi ya dari seorang Ganjar, lihat saja ditonton 86.000 sekarang begitu kan ya. Sudah satu hari yang lalu begitu. Tapi karena ketika dia menunjukkan bahwa seorang Ganjar begitu kan, jadi masih menjadi dominan dibandingkan dengan seorang Prabowo begitu. Jadi pada kenyataannya perbandingan semacam inilah yang kemudian justru Anies Baswedan ya lebih banyak begitu kan ya, dagingnya begitu kan ya, lebih empuk di situ begitu. Masyarakat bisa melihat ya bagaimana yang seharusnya disampaikan ya dari seorang ketiga calon ini, ternyata ya tidak jauh beda lah kemenangan Anies Baswedan saat ini begitu kan ya. Karena apa? Karena pada kenyataannya begitu kan, kalau kita melihat dengan sebuah realitas ya, dari pribadi mereka, ya masyarakat kan sudah melihat itu begitu. Jadi artinya kesimpulan saya, ya masih banyak yang menarik begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh capres cawapres dan bahkan satu sisi begitu kan, dan ini satu sisi bahwa ini viral di media sosial begitu kan, ini ternyata capres yang menjadi dialog ya, menjadi favorit netizen begitu kan, ternyata Anies Baswedan di situ begitu. Ya, ini menjadi rujukan yang sangat luar biasa begitu. Saya yakin dan saya yakinnya kalau ini tetap dilakukan oleh Anies Baswedan, bukan tidak mungkin kemenangan itu sudah di depan mata. Ya, karena apa? Karena tidak jauh berbeda dengan apa yang ditonton oleh masyarakat Indonesia, apa yang disampaikan masyarakat Indonesia, apa yang dipilih oleh masyarakat Indonesia begitu. Lembaga-lembaga survei yang framing hari ini bahwa seolah-olah Prabowo menang satu putaran, lihat saja di situ begitu kan. Pasti orang ingin datang ke TPS ya, ingin melihat Prabowo kok kurang sreg ya, mending ke Anies Baswedan. Bisa saja beralih dukungan seperti itu begitu. Ini dialog Capres 2024 bersama ya Kamar Dagang ya dan Industri Indonesia atau Kadin mendadak viral jadi perbincangan jagat maya. Hal ini diduga imbas viralnya cuplikan video Anies Baswedan di Twitter saat menjawab pertanyaan dari Kadin dengan menawan dan menjanjikan katanya ya. Bahkan namun ya tak kalah luar biasa penayangan dari perwakilan Kadin turut membuat dialog Capres 2024 hidup karena menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas untuk mengulik ide pembangunan ekonomi yang dibenturkan dengan isu-isu terkini yang dihadapi Indonesia pelaku usaha. Hal ini yang kemudian membuat ajang ya dialog Capres 2024 bersama Kadin digadang-gadang menjadi rujukan favorit netizen menentukan pilihan. Salah satunya Kadin Indonesia Official. Ternyata di situ begitu kan ya, yang tayang di YouTube begitu, ternyata Anies Baswedan cukup menjadi perhatian yang sangat luar biasa begitu. Bahkan ditonton 1 juta ya. Ini 1,2 juta walaupun tayangnya berbeda tapi menunjukkan wah, ini sangat realistis sekali. Tidak jauh beda kemenangan Anies Baswedan nanti ketika Pilpres begitu kan. Karena orang banyak ketika datang ke TPS yang saya katakan tadi, mau lihat Prabowo agak kurang sreg, maka ya pilih Anies Baswedan di situ begitu. Jadi mungkin satu sisi ketika kita ditanya begitu kan ya soal yang namanya capres begitu kan yang berkualitas dan isinya daging semua, memberikan satu solusi yang luar biasa, tentulah Anies Baswedan di situ begitu. Bukan lagi ngomongin ini dan itu begitu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dilontarkan pada petinggi pengusaha Indonesia bergerak di bidang perekonomian mewarnai sesi diskusi sehingga membuatnya jatuh cinta netizen. Ya, ditambah cerdas ya, tandem Caimin itu berhasil menjawab pertanyaan dengan sangat baik sampai yang mendapatkan standing applause si peserta dari Kadin. Sampai standing applause katanya begitu kan. Terima kasih Pak Anies sudah menaikkan kualitas capres negara ini. Tulis ya, 2024 sejahtera.
Ya, rugi rakyat kalau menyia-nyiakan ini, katanya begitu. Itu komentar-komentar netizen. Sangat rugilah kalau ada rakyat menyia-nyiakan ada seorang capres begitu kan ya, yang kemudian punya talenta untuk membangun bangsa, membangun perekonomian kita, membangun kesejahteraan kita. Ini sangat disia-siakan begitu kan ya. Maka dari sinilah saya mengajak kepada seluruh simpatisan dimanapun kita berada, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan sia-siakan. Mari kita bergandengan tangan untuk menunjukkan bahwa ya di 2024 nanti begitu kan ya, kita bersiap-siap ke TPS, pilihlah Anies Baswedan ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi saya kira ini menjadi kualitas yang sangat luar biasa. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.